sekalian. Selamat pagi. Di sini kami akan mengadakan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Baik, yang pertama-tama tujuan kami di sini adalah yang pertama kami semakin mengenal kepala sekolah dan guru-guru di sekolah penugasan. Yang kedua, mahasiswa memaparkan hasil observasi awal sekolah. Yang ketiga, kami akan memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Maret. Dan yang keempat, kami akan mempresentasikan program yang akan dilakukan selama kami penugasan di sini. Yang kelima, kami akan diskusi dengan pihak sekolah terkait program kolaborasi yang dapat dilakukan bersama, baik tingkat kelas ataupun sekolah. Baik, selanjutnya observasi awal akan dibacakan oleh Cindy. A. Observasi awal 1. Waktu penerjunan. Pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 8 WIB, tim yang ditetapkan di UPTD SD Negeri 21 Perkebunan Tanah Gambus pergi ke Dinas Pendidikan untuk melapor dan mengurus surat tugas. Setelah selesai dari Dinas Pendidikan, kami langsung menuju sekolah sasaran. 2. Waktu pelaksanaan observasi awal. Kami melakukan observasi awal pada hari Selasa 2 Maret 2022 pukul 10 WIB. 3. Metode observasi awal. Kami melakukan metode observasi partisipatoris awal di UPTD SD Negeri 21 Perkebunan Tanah Gambus dengan pengamatan langsung ke lokasi penempatan. 4. Sumber data observasi awal. Sumber data observasi awal kami adalah sumber data primer, yaitu dengan mendapatkan informasi secara langsung. 5. Hasil observasi awal yang melibatkan. Yang kedua, adaptasi teknologi. Setelah melakukan observasi, ternyata teknologi yang ada di UPTD SD Negeri 21 Perkebunan Tanah Gambus sangat kurang, seperti tidak stabilnya jaringan internet dan belum tersedianya ruangan laboratorium, komputer dan infokus sebagai media yang mendukung pembelajaran. 3. Administrasi sekolah atau guru. Di lokasi kami melihat bahwa ada urusan administrasi yang memang perlu untuk dilakukan, yakni pembenahan perpustakaan. Yang selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama melakukan pendekatan kepada siswa, yang kedua membantu administrasi sekolah atau guru, yang ketiga praktik mengajar di kelas, yang keempat mengadakan pertemuan setelah pulang sekolah untuk penguatan literasi dan numerasi siswa, yang kelima membantu adaptasi teknologi, yang keenam menciptakan lingkungan yang asri di sekolah atau berkebun, yang ketujuh menerapkan pola hidup sehat. Dilanjutkan oleh yang selanjutnya, kegiatan selama bulan Maret. Pelaksanaan kegiatannya, pelaksanaan mingguan kegiatan kampus mengajar angkatan 3 di sekolah sasaran UPTD SD Negeri 21 Perkebunan Tanah Gambus. Senin 21 Maret 2022. Di pagi hari les pertama, kami mengajar di kelas 2. Seperti biasa, kami berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kami belajar matematika dan mengajari mereka berhitung penjumlahan ribuan ke bawah. Mereka sangat senang belajar berhitung, dan ketika mereka sudah tahu bagaimana cara untuk menjawab soal tersebut lalu jawabannya benar, mereka akan meminta soal lagi dan lagi untuk dikerjakan. Ibarat seperti teka-teki yang berhasil mereka pecahkan, maka akan ketagihan untuk mengerjakan teka-teki selanjutnya. Di les kedua, kami mengajar di kelas 3. Kami juga belajar matematika. Siswa menjawab beberapa soal untuk melatih kemampuan numerasi mereka. Kemudian di akhir kegiatan sebelum bel pulang, siswa diberikan kuis tentang perkalian dan juga bahasa Inggris kepada mereka. Dan siapa yang bisa menjawab maka boleh pulang terlebih dahulu. Dilanjutkan pada kegiatan setelah pulang sekolah, yaitu mengajar membaca. Selasa 22 Maret 2022, di pagi hari kami mahasiswa KM3 melakukan diskusi bareng untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM kelas. Kami berdiskusi di ruang guru tentang bagaimana teknis pelaksanaan yang akan dilakukan di sekolah ini. Kegiatan selanjutnya yaitu mengajar di kelas 3. Kami mengajar bahasa Indonesia dan setelah itu pelajaran matematika. Kami menjelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian memberikan soal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi yang mereka miliki. Ternyata dengan kegiatan tersebut,
dapat dinilai bahwasannya di kelas 3 ini terlebih condong kepada kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi. Mereka lebih cepat menangkap jika diberikan soal berhitung daripada soal yang berhubungan dengan analisa bacaan. Rabu 23 Maret 2022, di pagi hari les pertama kami mengajar di kelas 4 dan seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kami selalu awali dengan doa. Kami mengajar adaptasi teknologi kepada siswa penggunaan laptop. Setelah itu kami menonton video pembelajaran bahasa Inggris untuk menambah vocabulary mereka beserta bagaimana pengucapan kata tersebut dengan benar. Kegiatan selanjutnya yaitu kami mahasiswa KM3 beserta proktor sekolah berdiskusi mengenai pelaksanaan asesmen kompetensi minimum kelas atau literasi dan numerasi. Kegiatan selanjutnya berlanjut setelah pulang sekolah yaitu mengajar membaca. Dengan semangat dan kemauan mereka belajar membaca, kami yakin dan optimis seiring berjalannya waktu mereka akan terus berproses pada kemajuan dan berdampak baik untuk mereka bisa lancar membaca. Kamis 24 Maret 2022, di pagi hari saat les pertama kami mengajar di kelas 6. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, kami selalu berdoa. Lalu kami melanjutkan pelajaran sesuai roster mereka, yaitu pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kami meminta siswa menjawab beberapa soal, kemudian kami diskusikan bersama dan dilanjutkan pemberian tugas atau PR kepada siswa. Kegiatan selanjutnya yaitu kami mahasiswa bersama proktor sekolah melanjutkan diskusi mengenai pelaksanaan asesmen kompetensi minimum kelas. Kami mendownload aplikasi AKM tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai platform siswa untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi mereka. Setelah itu saat pulang sekolah kami mengajar siswa membaca. Pada Jumat 25 Maret 2022, di pagi hari kami berkebun, kami menyiram tanaman yang sudah mulai tumbuh, serta kami juga membersihkan di sekitar perkarangan kebun. Kegiatan selanjutnya yaitu kami mengajar di kelas, masuk di kelas 6 untuk mengajar matematika. Kami ingin melihat perkembangan kemampuan numerasi siswa. Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah memberi tugas kepada mereka untuk menghafal perkalian 1-10. Berlanjut kegiatan di hari ini yaitu mengajar membaca. Sebelumnya kami hanya mengadakan pertemuan untuk les baca hanya di hari Senin sampai Kamis. Namun saya dan teman-teman mahasiswa berniat untuk mengadakan les baca di hari ini dan disetujui oleh siswa. Dengan semangat mereka belajar, membaca tidak akan menjadi penghalang kami untuk mengajar membaca pada hari ini. Sabtu 26 Maret 2022, di pagi hari di les pertama, kami mengajar di kelas 1. Seperti biasa, yang kami lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kami belajar bahasa Indonesia dengan membaca sebuah teks, lalu menghubungkan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Dengan seperti itu, mereka dilatih untuk memberikan respon yang cepat dan tepat. Berlanjut, kami juga belajar matematika. Di awal, kami menjelaskan materi, lalu meminta mereka untuk mengerjakan soal yang ada di buku mengenai penjumlahan. Mereka berlomba untuk menyelesaikan soal tersebut supaya dinilai ke depan. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan soal dengan benar. Kami juga meminta siswa yang jawabannya benar untuk membantu temannya menyelesaikan tugas mereka. Sebelum bel berbunyi, kami pun bernyanyi secara bergantian di depan kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu melanjutkan diskusi dengan proktor sekolah terkait pelaksanaan asesmen kompetensi minimum kelas atau literasi dan numerasi. Baik, terima kasih Mirna. Saya persilakan Ayu untuk membacakan program yang akan dilakukan. Yang pertama itu kami melakukan praktik mengajar di kelas. Seperti yang Ibu Bapak tahu, kami masuk ke kelas masing-masing. Kami sudah masuk dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengajar. Dan yang kedua itu mengadakan pertemuan setelah pulang sekolah untuk penguatan literasi dan numerasi siswa. Seperti program kami juga yang sudah dilaksanakan dan masih terus dilaksanakan sampai akhir program kampus mengajar 3 ini, penguatan literasi dan numerasi kepada siswa itu dilakukan setelah pulang sekolah. Dan yang ketiga itu membantu adaptasi teknologi. Seperti yang teman saya bicarakan tadi sebelumnya, kami juga
Selain untuk mengajar mereka literasi dan numerasi, kami juga membantu untuk penguatan adaptasi teknologi supaya siswa tidak monoton untuk belajar tentang buku. Soalnya kami juga membuat video yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menciptakan lingkungan yang asli di sekolah atau berkebun. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kami sudah berkebun di sana dan semalam juga sudah mendapatkan hasil yang baik. Semoga itu semua dapat terus dilaksanakan di sekolah ini. Demikian hasil paparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tadi tak ada judul kuliah. Mahasiswa saya, jadi mahasiswa juga dapat poinnya di sekolah juga dapat poin. Yang pertama dari program sekolah, pertama terima kasih pertanyaan paparan dari saya harapkan dapat tetap menjaga sampai akhir. Terima kasih.